Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Guru TV. Baik, kali ini kita akan membahas cara menentukan kalimat inti. Dan pastikan Anda subscribe dulu channel ini supaya mendapatkan informasi yang update dari channel ini. Baik, pastikan sebelum kalian melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah memahami, ingat ya, sudah memahami cara menentukan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena ini sangat penting untuk mendalami bagaimana cara mencari kalimat inti, dan ini akan sangat memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. Baik, langsung saja. Saya anggap kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat inti? Sebelumnya saya akan kasih ciri-cirinya dulu, gampang sekali. Yang pertama, biasanya dalam sebuah kalimat itu ada subjek, predikat, objek, atau pelengkap atau keterangan. Keterangannya pun banyak, keterangan waktu, tempat, suasana, dan lain-lain. Dan yang harus diingat adalah ya, kalimat inti itu hanya terdiri atas subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, pelengkap, atau lagi subjek, predikat. Dan yang sering itu subjek, predikat, sering sekali itu. Itu kalimat inti seperti itu. Dan kalau ada keterangan, apapun keterangannya, mau di depan, di belakang, keterangan tempat, keterangan waktu, abaikan saja. Itu bukan termasuk bagian dari kalimat inti. Oke, sampai di sini paham ya. Selanjutnya, unsur-unsur inti itu selalu berupa kata, tidak mungkin berupa kelompok kata. Artinya biasanya sangat sering hanya berupa kata, satu kata, tidak berupa kelompok kata atau frase, ya. Tapi kalau ada kalimat yang panjang yang sampai dengan biasanya 5 baris, 6 baris kalimat, itu biasanya dia cukup panjang. Kalimat intinya ya maksimal sekitar 6 kata itu udah sangat maksimal ya, tapi 3 kata itu sangat sering, 2 sampai 3 kata itu sangat sering. Dan polanya SP, subjek predikat atau subjek predikat objek, bukan inversi atau PS, predikat subjek. Itu bukan kalimat inti. Polanya adalah SP dan berupa kalimat berita, tidak dalam bentuk kalimat negatif. Kita langsung saja ke contohnya deh. Baik, contoh. Ada kalimat pendek seperti ini. Saya akan pergi ke Bandung. Saya, subjek, gampang ya cara mencarinya ya. Akan pergi, predikat, ke Bandung, keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat, ya betul sekali. Dan ingat, kalimat inti itu tidak ada keterangan. Artinya, kalimat intinya ya sudah, ke Bandungnya kita hapus, tinggal saya akan pergi. Kita bisa buat kalimat intinya, saya akan pergi, dan bisa dipersingkat lagi. Ingat tadi ciri-ciri yang keberapa tadi ya, yang nah ini unsur inti itu selalu berupa kata, tidak berupa kelompok kata, bukan kelompok kata. Satu kata saja, subjeknya sudah satu kata apa belum? Lihat, subjeknya saya satu kata, ya kan. Akan pergi, ini predikatnya masih 2 kata. Kita buat menjadi satu kata saja, saya pergi. Karena kalau saya akan itu tidak ada maknanya. Jadi yang benar adalah saya pergi. Jadi kalimat inti dari saya akan pergi ke Bandung adalah saya pergi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini agak panjang sedikit ya. Adik saya yang paling bungsu sedang mempelajari bahasa Indonesia. Sebenarnya subjeknya hanya adik, tapi dia perluasan ya, perluasan subjek. Jadi subjeknya sampai di sini. Adik saya yang paling bungsu, ini subjeknya. Sedang mencari, ini kan ini berupa kata kerja ya, predikatnya. Mencari apa? Mempelajari apa? Bahasa Indonesia, objek. Ingat ada 3 nih, subjek, predikat, objek. Tapi ingat tadi itu bukan berupa kelompok kata, tapi berupa kata. Subjeknya kita ambil saja yang paling inti dari kalimatnya ini, yaitu adik, ya kan? Adik mempelajari. Mempelajari apa? Bahasa atau bahasa Indonesia. Tapi kalau ada pilihannya adik mempelajari
itu saja, itu juga sudah benar kalau ada pilihan itu. Tapi kalau ada pilihan adik mencari bahasa Indonesia, kalau ada pilihannya itu, ya pilih itu juga. Tapi kalau ada dua-duanya, adik mempelajari bahasa Indonesia atau adik mempelajari, jawab yang adik mempelajari karena ini yang lebih singkat, kalimat intinya subjek dan predikat itu. Ini soal yang lebih panjang deh tuh. Nah, belum ada jawabannya. Ya, ini adalah contoh yang ketiga. Kita lihat. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran. Ingat, sejak itu keterangan apa sih? Keterangan waktu. Iya, benar sekali. Artinya dari sini sampai dengan koma ini keterangan waktu yang dicetuskan. Ingat, yang ini adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa dia perluasan keterangan waktu ini. Jadi dari sini sampai di sini masih keterangan waktu. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Profesor Linus Pauling, yakni masih ada ketambahan lagi, penjelasan lagi, yakni tentang orthomolecular medicine yang dasarnya adalah studi banding biologi molekuler sebagai sains dasar. Dari sini sampai di sini masih keterangan waktu. Ingat, dalam menentukan kalimat inti kita tidak butuh keterangan, hanya butuh subjek, predikat, atau objek tambahannya bila perlu. Ya, ini keterangan waktu. Kita tidak butuh ini, kita bisa hapus saja. Oke. Penelitian medis, nah ini udah ketemu nih subjeknya. Penelitian medis diarahkan, nah ini predikat nih, diarahkan, ya kan? Pada molekul-molekul, ini objek nih, ya kan? Yang ini, ingat saya seperti yang saya bilang di atas tadi, yang adalah perluasan dari objek ini tadi, ya kan? Ada perluasannya. Jadi yang secara normal ini sampai dengan manusia ini adalah keterangan dari objeknya. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, penelitian medis ini adalah subjeknya, ya kan? Ingat, subjeknya masih dua kata nih. Bisa kita hapus. Yang kita hapus mana? Yang keduanya saja, lebih masuk akal. Penelitian diarahkan, predikat, ya kan? Tapi kalau hanya penelitian diarahkan, tidak ada maknanya. Tapi kalau kita tambah penelitian diarahkan pada molekul-molekul, ini masih bisa ada maknanya. Jadi ini subjek, predikat, objek, ya. Jadi kalimat inti dari kalimat yang panjang tadi adalah penelitian diarahkan pada molekul-molekul. Titik. Itu, ya. Jadi kalau kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, silahkan komen, like, subscribe, dan silahkan di subscribe untuk informasi update lainnya, ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.